Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 adalah bahwa sistem pemilu kita mengalami perombakan yang signifikan. Yang sebelumnya pemilihan umum itu dilaksanakan secara serentak, namun pemilu 2029 yang akan datang akan dilaksanakan secara terpisah. Mana saja yang terpisah itu? Yang sebelumnya serentak, Presiden, DPR, DPD, Kepala Daerah, dan DPRD, maka akan dipisah. Ya, awal tahun 2029 itu pemilihan presiden, DPR dan DPD, baru 2 tahun atau sekitar 2 tahun setengah setelahnya, setelah pemerintahan pusat dinyatakan stabil, 2 tahun itu dianggap cukup, baru kemudian akan ada pilkada, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan DPRD. Ini tentunya Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 akan mengalami perubahan. Ada segelintir isu muncul dalam prolegnas bahwa undang-undang ini perlu direvisi, tapi akhirnya muncul tidak dibahas itu, ya. Muncul ke permukaan, banyak yang memberontak, banyak yang menolak rakyat bersuara, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pilkada melalui DPR kita harus menolaknya. Kenapa? Paling tidak dengan 2 alasan. Yang pertama, pilkada melalui DPRD adalah bentuk demokrasi yang mundur, adalah kemerosotan bagi sistem demokrasi. Bagaimana rakyat diberi hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Pilkada, bagaimana rakyat memilih bukan melalui keterwakilan DPRD. Jadi isu yang muncul seperti itu, ada keterwakilan DPRD dengan alasan biaya, penghematan, dan lainnya. Secara hak rakyat memilih itu jangan dibatasi. Biarkan rakyat memilih secara langsung pemimpin daerahnya. Jangan diwakili oleh DPRD yang merupakan elit, segelintir elit, bagian kecil dari rakyat, yang DPRD sendiri secara sistemnya dianggap bermasalah. Kenapa dianggap bermasalah? Di mana DPR yang memilih rakyat, namun hak untuk mengevaluasi, mengoreksi, mencekal, memindahkan, memberhentikan ada di partai politik. Kalau bicara partai politik, ya bicaranya pragmatis, bicaranya adalah deal-deal, tawar-menawar, posisi elit, kepentingan elit bicaranya. Secara partai politik merupakan penjawantahan dari kekuasaan, bukan lagi orientasi pada rakyat, namun bagaimana kekuasaan itu mereka bisa didapat. Jadi problemnya begitu, teman-teman. Apabila mundur memilih kepala daerah itu melalui DPR, ini adalah bentuk kemerosotan, kemunduran demokrasi. Jadi harus ditolak. Bagaimana rakyat memilih kepala daerahnya secara langsung, transparansi itu dimungkinkan terwujud. Kalau keterwakilan melalui DPRD, artinya ada sesuatu yang disembunyikan, beli kucing dalam karung. Kita pemilih daerahnya apa, ada deal-deal apa di balik para elit itu sendiri, kita tidak mengetahui. Sekali lagi, kita sepakat bahwa kedaulatan murni ada di tangan rakyat, sehingga kedaulatan sistem pemilihan umum ini bagaimana sistem yang memperkuat sistem demokrasi, sistem pemilihan umum yang memperkuat bagaimana rakyat berkuasa, diberikan ruang yang selebar-lebarnya, ada jangan ada jarak antara rakyat dengan pemimpin. Kalau melalui keterwakilan DPR ada memungkinkan jarak itu semakin menganga. Dengan rakyat memilih secara langsung, ada keterlibatan rakyat untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Sekian.